misi yang kita bacakan tadi, misi Credit Union inilah dia pemaparannya. Nah, misi Credit Union dunia ini menolong orang agar dapat menolong diri mereka sendiri. Tuh, bagaimana Pak? Menolong orang lain itu supaya mereka bisa menolong diri mereka sendiri itu gimana caranya? Pasti bingung kan Bapak Ibu kan? Tahu? Atau Bapak Ibu tahu bagaimana menolong orang lain supaya mereka bisa menolong dirinya sendiri? Ada yang bisa jelaskan? Tuh. Oke, jadi menolong orang lain agar dapat menolong diri mereka sendiri ini adalah seperti yang saya bilang tadi. Kita menolong orang itu kebanyakan Indonesia itu kan kata menolong itu atau membantu itu kan lebih identik dengan materi ya. Ya kan? Kalau ada lebih dikasih, itu nggak ada salahnya juga, bagus juga. Tapi jauh lebih bagus kalau misalnya kita menolongnya itu adalah mengubah cara berpikirnya tadi. Saya ambilkan analogi begini sih. Katakan Bapak Ibu misalnya adalah seorang yang rajin mencari ikan di sungai misalnya. Setiap hari selalu dapat lebih. Ada tetangganya yang mungkin kehidupannya pas-pasan, ya kan? Pasti kasihan kan? Wah, mungkin hari ini atau mungkin sudah lama nggak makan ikan. Mumpung saya dapat banyak ini, dikasih nih. Membantu nggak? Membantu. Ya, tapi membantu untuk sementara membantu kan? Ya saat itu. Nah, tetapi akan jauh lebih bagus kalau misalnya gini. Ada anggota yang tidak mampu tadi, ya kan mungkin setiap hari tidak bisa makan ikan dan lain sebagainya. Akan lebih bagus kalau kita bantunya itu bukan bantu memberikan ikannya, tapi memberikan apa namanya jalannya atau kayunya. Nah, tujuannya apa dengan memberi kayu atau jalan tadi? Supaya dia nggak bisa hidup sehari aja nanti, tapi berkelanjutan kehidupannya. Seperti itu. Artinya kalau kita beri ikan tadi, hari ini dikasih berarti otomatis habis hari ini. Setuju nggak? Ya. Habis kan? Ya. Nah, besoknya dia, apakah dia mengharapkan bantuan dari kita lagi? Syukur-syukur kalau kita punya lebih. Kalau enggak, bagaimana? Nah, prinsipnya CIU seperti itu. Kita memang tidak memberikan bantuan seperti pemerintah langsung tunai, seperti BLT dan sembako dan lain sebagainya, memang enggak. Karena itu adalah menurut kami di CIU itu adalah memiskinkan anggota yang miskin. Seperti itu. Cara yang paling tepat adalah dengan itu tadi. Jangan berikan ikannya, tapi berikan kayunya atau jalannya, supaya dia nanti bukan hidup hari ini saja, di hari-hari berikutnya. Nah, lebih bagus lagi kalau kita kasih jalannya, kasih tahu caranya. Cara jalannya seperti ini, cara menangkap ikannya seperti ini. Nah, seperti itulah di sini Bapak. Oke, setuju ya? Oke, dan itulah arti tadi menolong orang lain agar dapat menolong dirinya sendiri. Gitu. Nah, kemudian bersama meraih kebebasan finansial, ya kan? Membantu orang biasa, masyarakat kecil, lemah, miskin, terpinggirkan untuk mencapai kebebasan finansial. Jadi orang-orang yang sebelumnya tadi dinyatakan tidak sanggup, tidak mampu, kita mampukan. Ya kan? Caranya bagaimana? Tentu mulai dari mengubah cara berpikir, kemudian kita siapkan wadahnya juga. Gitu. Kemudian memampukan orang untuk berdaya atau tumbuh. Nah, tumbuh di sini maksudnya tumbuh secara ekonomi, ya, seperti itu. Kemudian membantu anggota mengontrol keuangannya. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Mengontrol keuangan. Nah, seperti yang kita bicarakan sebelumnya tadi. Nah, banyak di antara kita ini angkat tangan yang sudah bekerja 1 tahun. Ada yang sudah bekerja 1 tahun? Sudah 1 tahun ke atas lah, atau 1 tahun ke atas ya? Lebih bagus lagi. Ya, minimal. Jadi rata-rata sudah bekerja semuanya. Nah, pertanyaannya kira-kira bagaimana? Tolong harus ada perwakilannya ya. Bagaimana cara Bapak Ibu selama ini untuk menggunakan pemasukan atau rezeki Bapak Ibu? Boleh sharing di sini, karena kita di sini tadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Di sini bukan saya yang melatih Bapak Ibu, enggak, tapi Bapak Ibu juga berhak untuk memberikan sharing. Maksudnya gimana? Pertanyaannya gini Pak, kan sudah bekerja Pak, lebih dari 1 tahun itu kan lumayan, lebih lama lagi kan lebih bagus. Nah, kira-kira tips yang Bapak gunakan, cara penggunaan uang selama ini bagaimana? Cara mengontrol keuangan tadi gimana? Iya, supaya karena kita bekerja itu kan pasti ada goal, ada tujuan yang ingin dicapai. Supaya goal itu bisa terrealisasi, kira-kira pasti ada tips-tipsnya dong, ya kan? Nah, ada yang mau sharing nggak? Tolong dulu. Ya, saya sharing. Silakan. Jadi sebenarnya sih saya udah ngaku ini ya, udah nggak kerja lagi. Jadi sekarang Wira swasta. Ya. Okay. Tapi saya sudah ngalamin 19 tahun bekerja di perusahaan. 19 tahun, tapi bukan waktu yang singkat ya. Kebetulan ada pensiun dini, jadi jadi selalu saya bekerja di perusahaan mengontrol keuangan itu dengan cara pembagian misalnya waktu saya belum punya rumah
Justru itu yang mau saya tanyakan, Pak. Dari sekian banyak pemasukan kita itu yang saya mau tanyakan. Dari sekian banyak pemasukan kita itu, karena masalah pengeluaran itu adalah rutinitas ya. Itu sudah pasti setiap bulan. Yang saya mau tanyakan adalah dari sekian besarnya gaji Bapak Ibu, kira-kira berapa persen sih yang disisihkan untuk menabung? Nah, itu dia. Sebenarnya sih kalau misalnya untuk menabung dari niat sih pengen ya ada ya. Nah, ada. Cuman kalau saya sih prinsip saya tuh Ya. Lebih ke invest. Misalnya saya harus punya mobil baru beli utang. Oh gitu. Ya, saya harus punya rumah baru beli second kilo. Tapi ada itu. Gitu. Jangan sampai nanti kredit malah. Jadi mindset saya itu pola pikir saya nggak akan bisa nabung kalau misalnya bulanan saya itu masih pas-pasan gitu kan, istilahnya masih ada untuk sebulan ini, sebulan itu. Jadi saya harus berani ngambil satu keputusan yaitu invest walaupun kredit gitu. Itu sih. Oke, itu luar biasa ya. Tepuk tangan untuk Bapaknya. Jadi di sini terima kasih Pak ya. Yang mau saya tekankan di sini adalah pengatur keuangan tadi itu mungkin kurang lebih lah seperti yang Bapak sampaikan. Cuman saya ingin menambahkan sedikit. Mengontrol keuangan itu adalah kebanyakan kita selama ini, Bapak tadi sampai tidak bisa menabung dan lain sebagainya kan katanya karena pengeluaran tadi lumayan banyak, ya kan? Nah, bagaimana kalau misalnya saya ubah Pak, menabung dulu baru memberi yang lain? Itu bisa nggak? Nggak bayar uang sekolah saya. Hah? Enggak, bukan begitu. Artinya kan gini, kita tahu tadi, tapi artinya kan gini. Kadang secara tidak wajar, secara tidak sengaja dan memang tidak wajar, kita biasanya itu di samping ada pengeluaran itu biasanya ada pengeluaran yang tidak mestinya pengeluaran. Iya. Pasti ada kan? Nah, karena kita tidak menyelamatkan uang kita tadi di awal, itu biasanya memang ya, kita ngakunya sih ya habis di kebutuhan, padahal bukan kebutuhan, tapi keinginan. Jadi saya mau tambahkan kepada Bapak Ibu di sini, memang ada materinya sendiri nanti. Yang paling bagus itu mungkin, tapi kalau ada yang lebih bagus lagi lebih bagus, gitu. Mungkin kalau kita mendapatkan penghasilan, biasanya kan kita pasti belanja dulu, ya kan? Belanja dulu kan? Nah, yang menjadi persoalan adalah kalau belanja dulu ini, itu kalau matanya lapar, ya, matanya lapar. Kalau perutnya lapar nggak masalah, makan sepiring 2 piring udah selesai masalah kan? Nah, kalau matanya sudah lapar, nah pergi ke mall, kalau mallnya bisa bawa pulang, seperti itu ya. Nah itu bahayanya. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kita bisa tahu tadi, ini dari sekian ini. Ya, di sini juga kita menerapkan pola hidup hemat tentunya. Dari sebelumnya yang misalnya untuk beli ikannya sekian, coba dikurang-kurangi. Atau misalnya kalau ikan itu adalah kebutuhan penting, Pak. Hal-hal yang tidak penting itu dikurang-kurangi. Nah, begitu mendapatkan penghasilan tadi, itu kalau bisa disisihkan dulu. Target menabungnya kita itu berapa? Gitu. Target menabungnya kita berapa disisihkan dulu. Nanti setelah kita menabung sekian persen tadi dari pemasukan kita, barulah kita belanjakan uangnya untuk keperluan yang lain. Nah, kenapa demikian? Yang pertama adalah tujuannya adalah menyelamatkan tadi, ya kan? Dan perlu diketahui kalau kita menabung itu dari uang sisa, biasanya tidak pernah ada sisa, ya kan? Setuju kan? Nah, selain tidak pernah ada sisa, yang paling penting juga adalah menabung dari uang sisa itu adalah tidak bagus. Nah, kita menabung dari uang sisa itu kesannya sudah setengah-setengah, ya enggak? Iya, hasilnya juga nanti pasti setengah-setengah juga, ya kan? Seperti itu. Tapi kalau misalnya kita konsisten dari awal, ini masukan dari saya sih. Kalau misalnya memang dianggap bisa diterima, silakan, ya kan? Seperti itu. Kalau misalnya ada tips dari Bapak Ibu yang lebih bagus juga, enggak masalah juga, seperti itu. Karena kalau misalnya, karena ini kan hidup ini kan kita perlu belajar dari orang lain, ya enggak? Nah, kalau kita coba belajar, biasanya orang-orang kalau kita di Indonesia ini kan yang lebih terkenal finansialnya bagus itu kan mereka yang Tionghoa, ya kan? Nah, nggak ada salahnya. Hidup ini kalau di sekolah itu nggak boleh menyontek Bapak Ibu, tapi dalam kehidupan nyata itu menyontek itu penting, ya kan? Ya enggak? Nah, nyontek itu penting dalam kehidupan nyata. Artinya apa yang dilakukan oleh orang yang lebih baik kehidupannya daripada kita, itu kita ikuti. Kalau di sekolah memang nggak boleh, mungkin nggak boleh. Tapi dalam kehidupan kita yang akhirnya di masyarakat, menyontek itu penting. Seperti itu. Nah, biasanya kan Pak, tapi kan orang Tionghoa itu biasanya pelit Pak ilmunya. Ya jangan ditanya secara langsung. Kalau kita tanyakan bagaimana nggak dikasih tahu nanti, ya kan? Gitu. Nah, kita basa-basi dulu. Tujuannya ke sana ya nggak apa-apa lah kita muter lewat sana. Tapi tujuannya sama nanti ke sana. Seperti itu. Jadi saya tekankan lagi lebih khusus kepada Bapak Ibu kita yang asli dari sini,
kalau bisa manfaatkan segala potensi yang ada, jangan sampai kalah sama orang luar, mohon maaf, ya kan? Jangan sampai kalah sama orang luar. Biarlah kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, ya kan? Jangan orang lain yang pendatang yang menjadi tuan di rumah kita. Kita yang menjadi orang yang dijajah seperti itu. Ya, memang kita Indonesia ini sih ngakunya sudah merdeka sih, ya kan? Tapi itu katanya, ya kan? Kata-kata mereka yang untuk kehidupan lebih buruk kan ya belum tentu merdeka. Jadi memang hidup ini keras, hidup ini adalah perlu persaingan. Jadi semuanya kembali kepada kita lagi. Kalau mereka yang, mohon maaf, mereka yang pendatang aja bisa, kita yang orang sini masa nggak bisa gitu ya? Potensi kita lebih banyak, lahan lebih banyak kita daripada mereka yang pendatang. Itu kalau belum dijual, kalau belum dijual ya, itu kalau belum dijual. Gitu. Jadi itu salah satunya potensi.